Buku Dunia Arab The Arabs A Short History. Pengarang Philip K. Hitti. Bekas guru besar dalam kesusastraan, bahasa-bahasa Samyah, pada Universitas Princeton, Amerika Serikat, halaman 156 sampai dengan halaman 158. Kesenian kaligrafi, yang berkembang karena dipergunakan untuk mengabadikan firman-firman Allah dan diutamakan untuk Al-Quran, mulai timbul dalam abad kedua atau ketiga tahun Hijrah, dan tiada berapa lama menjadi suatu ragam kesenian yang sangat dihargai. Corak kesenian ini adalah corak Islam asli dan pengaruhnya atas seni lukis sangatlah terasa. Dengan kesenian inilah orang Muslim menyalurkan rasa seninya, yang tidak dapat dinyatakannya dengan jalan melukis benda-benda hidup. Seorang ahli kaligrafi menduduki suatu kedudukan yang pantas dan terhormat, yang jauh lebih tinggi dari kedudukan seorang pelukis. Bahkan raja-raja yang memerintah mencari karunia agama dengan jalan menyalin Al-Quran. Nama-nama para ahli kaligrafi yang dihormati, kita jumpai dalam kitab-kitab sejarah dan kesusastraan Arab, akan tetapi nama dari para arsitek, pelukis dan pandai besi tidak akan dijumpai di dalamnya. Mungkin kaligrafi itulah satu-satunya kesenian Arab yang sampai dewasa ini masih mempunyai pengusaha-pengusahanya yang beragama Islam dan Kristen di Istanbul, Kairo, Beirut, dan Damasik. Mengenai gaya dan keindahannya, buah tangan mereka dapat ternengatasi semua. Hasil-hasil yang terbaik yang pernah dibuat oleh seniman-seniman dahulu kala. Bukan hanya kaligrafi saja, tetapi juga kesenian-kesenian yang termasuk dalam lingkungannya perhiasan-perhiasan yang berwarna, huruf-huruf yang dihiasi dan seluruh pekerjaan tangan menjilid buku timbul dan dapat berkembang oleh karena pertaliannya dengan kitab suci. Kesenian menghias buku dan Al-Quran timbul dalam zaman Abbasiyah bahagian akhir dan mencapai puncak perkembangannya dalam abad ke-15. Tentangan kaum ortodoks terhadap musik di dalam kota Baghdad menunjukkan hasil yang serupa, kecilnya dengan yang pernah dialami di dalam kota Damasik. Istana Harun al-Rasyid yang mewah dan permai itu memajukan musik dan nyanyian ini dengan cara yang demikian, sehingga istana tersebut menjadi suatu tempat perkumpulan yang baik dari bintang-bintang musik. Ahli-ahli musik yang digaji, yang diiringi oleh budak-budak penyanyi dari kaum lelaki dan perempuan, mempunyai penghidupan yang baik. Merekalah yang menimbulkan bahan-bahan ceritera lelucon yang pendek-pendek yang tak terkira jumlahnya, yang hidup terus di dalam kitab Malam Hari di Arabia. 2.000 orang para penyanyi sedemikian itu turut dalam suatu pesta musik yang dilindungi oleh khalifah sendiri. Putra beliau, Al-Amin, menyelenggarakan suatu pesta yang serupa dengan itu, pada waktu mana seluruh pegawai istana, lelaki dan perempuan, turut menari sampai hari pagi. Ceritera dari seorang kesayangan Harun al-Rasyid yang bernama Muharih adalah khas untuk penyanyi-penyanyi dari zaman itu. Ia adalah seorang budak yang pada usia mudanya dibeli oleh seorang penyanyi wanita, yang mendengar dia memuji-mujikan rupa-rupa daging di kedai daging ayahnya dengan suara yang indah dan keras. Kemudian ia menjadi milik Harun, yang membebaskannya dan menganugerahinya dengan uang sejumlah 100.000 dinar, serta menghormati dirinya dengan jalan memberi tempat duduk di sisinya. Pada suatu malam Muharih keluar untuk berdayung-dayung di sungai Tigris. Lalu ia menyanyi. Tiada berapa lama kelihatanlah di atas jalanan-jalanan kota Baghdad suluh-suluh bergerak-gerak di dalam tangan orang ramai yang ingin mendengar suatu juara nyanyi itu. Muharih tersebut, serta berbagai penyanyi yang pintar-pintar dalam zaman damai, yang tidak akan lenyap kemasyurannya sebagai teman-teman dari para khalifah, bukanlah hanya ahli musik belaka, mereka juga mempunyai jiwa yang halus dan ingatan yang tajam serta mengetahui kumpulan syair-syair dan ceritera lucu yang berjumlah banyak. Mereka adalah penyanyi, pencipta musik, penyair dan sarjana yang paham akan ilmu pengetahuan dari zaman itu. Sesudah golongan ini, yang penting kedudukannya ialah orang-orang yang pandai memainkan alat-alat musik, di antara mana pemain kecapilah yang paling digemari orang. Biola adalah mainan ahli musik golongan yang kedua. Berikut sesudah itu ialah biduan-biduan muda, yang biasanya memperdengarkan keahliannya dari balik layar. Gadis-gadis penyanyi menjadi suatu bahagian, yang penting dari harem, penyusunan dan pelatihan mereka bertumbuh menjadi suatu perusahaan yang berarti. Untuk seorang wanita, sedemikian seorang suruhan gubernur Mesir menawarkan 30.000 dinar, jumlah mana dilampaui oleh seorang utusan Kaisar Bizantium dan kemudian diatasi oleh seorang wakil raja negeri Khorasan menjadi 40.000 dinar.
Majikan ini kemudian menimbulkan klimaks pula dengan jalan membebaskan si gadis serta mengawininya, di antara berbagai kitab Yunani yang diterjemahkan dalam zaman emas Abbasiyah, ada juga yang mengupas teori dan filsafat musik. Dari karangan-karangan inilah para penulis Arab memperoleh pendapat-pendapatnya yang pertama tentang musik yang berdasar ilmu pengetahuan serta menjadi mahir akan sudut-sudut fisis dan fisiologis dari teori bumi. Tetapi dalam prakteknya mereka mempunyai contoh-contoh Arab asli. Dalam zaman inilah mereka meminjam istilah musika, kemudian menjadi musika, musik, dari bahasa Yunani serta mempergunakan perkataan itu untuk teori ilmu musik. Istilah Arab yang lebih tua lagi, yaitu gina, yang sampai pada masa itu dipergunakan untuk pengertian nyanyian dan musik, kini hanya dipergunakan untuk pengertian praktek dari kesenian tersebut. Gitar, dan urgun, organa, sebagai nama dari alat-alat musik, dan istilah-istilah lain yang berasal dari bahasa Yunani, muncullah sekarang di dalam bahasa Arab. Alat musik organa sendiri pasti berasal dari Bizantium, sayang karena kebanyakan di antara karangan-karangan teknis dari ilmu musik itu dalam bentuknya yang asli telah hilang. Musik Arab dengan tulisan lagunya serta kedua elemen susunannya, yaitu nagham, melodis, dan ika, berirama, hanya secara lisan saja disampaikan kepada angkatan kemudian dan kini sudah hilang sama sekali. Nyanyian-nyanyian Arab dewasa ini miskin akan melodi, kaya akan irama. Tidak ada di antara pembaca modern sekarang yang dapat menafsirkan bagian musik klasik Arab yang masih ketinggalan, sebagaimana ia harus ditafsirkan. Juga tidak ada yang dapat memahamkan seluruhnya arti dari petunjuk-petunjuk tua tentang irama dan istilah-istilah pengetahuan yang dibuat dahulu kala.